Kalau lo ngeklik video ini, maka kemungkinan besar lo adalah anak pertama. Dan mungkin lo pernah mengalami masalah-masalah tertentu yang berkaitan sama urutan lahir lo ini. Misalnya, bisa jadi lo pernah merasa terbebani sama tuntutan dari orang tua lo untuk menjaga adik-adik lo. Untuk banyak membantu keluarga, atau bahkan untuk bisa jadi tempat curhat orang tua. Mungkin secara nggak langsung, tuntutan-tuntutan ini memaksa lo untuk selalu jadi kuat. Selalu jadi yang bisa diandalkan, dan bisa jadi ini bikin lo lelah aja sih kadang-kadang. Kalau lo mengalami hal seperti yang gue jelaskan tadi, maka lo bisa simak video ini sampai habis. Di video ini, gue bakal jelasin permasalahan apa yang umumnya dihadapi anak pertama dan gimana caranya lo bisa ngatasin masalah-masalah tersebut. Sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe, biar lo bisa selalu dapat update video-video dari 1% yang bisa menemani hidup lo. Oke, pertama-tama gue mau jelasin dulu masalah apa yang umumnya dihadapi anak pertama dan kenapa masalah tersebut bisa muncul. Jadi, berdasarkan pengalaman gue, sebagian besar anak pertama diberi tanggung jawab lebih sama orang tuanya untuk membantu tugas orang tua. Jagain adik, bantuin adik belajar, dan ngurusin pekerjaan rumah. Gak sampai itu aja, beberapa orang juga jadi tempat terpercaya orang tuanya untuk bercerita tentang masalah keluarga dan masalah pribadi orang tua, yang mungkin gak diceritain ke anak-anak lainnya. Bahkan bisa jadi mereka juga diharapkan oleh orang tua untuk memberi dukungan emosional dan membantu orang tua menyelesaikan masalah-masalah mereka. Biasanya, orang tua melakukan hal tersebut karena mereka merasa anak pertamanya adalah anak paling tua dan paling mampu untuk menanggung beban-beban tadi dibanding adik-adiknya. Bahkan, gak jarang nih orang tua memberi tanggung jawab ekstra tadi ketika anak pertama itu masih kecil. Di luar tanggung jawab tersebut, mereka juga biasanya diharapkan untuk jadi sempurna. Misalnya untuk bersikap paling baik dan berprestasi karena mereka dijadikan contoh buat adik-adiknya. Intinya, anak pertama diberikan banyak tanggung jawab dan ekspektasi yang tinggi oleh orang tua. Nah, inilah yang akhirnya bisa memunculkan masalah pada anak pertama. Salah satu masalah yang biasanya muncul di anak pertama adalah sifat perfeksionis. Dari pengalaman gue, hal ini bisa terjadi karena tingginya tuntutan dan banyaknya tanggung jawab yang mendorong anak pertama untuk selalu berusaha memenuhi hal-hal tersebut supaya mereka bisa dapat penerimaan dan perhatian dari orang tua. Sifat perfeksionis ini emang bisa mendorong anak pertama buat lebih berprestasi. Tapi, sifat ini juga bisa bikin mereka jadi terbebani dan jadi suka mengkritik diri sendiri kalau mereka gagal. Padahal, suka mengkritik diri sendiri bisa berdampak negatif ke kesehatan mental. Bisa bikin cemas, bikin stres, bahkan nggak menutup kemungkinan bisa bikin jadi depresi. Masalah lain yang biasanya muncul adalah sifat terlalu independen. Karena terbiasa jadi orang diandalkan, anak pertama jadi terbiasa untuk mengandalkan dirinya sendiri dan enggan atau sulit buat meminta bantuan orang lain. Jadi, lo kerjain semuanya sendirian aja gitu. Mungkin lo sulit minta bantuan karena lo merasa kalau lo gak seharusnya membutuhkan bantuan. Atau berhubungan sama sifat perfeksionis tadi, mungkin juga lo enggan buat minta bantuan karena lo gak yakin kalau orang bisa melakukan sesuatu sebagus yang lo pengen. Sebenarnya independen tuh bukan sesuatu yang buruk, tapi terlalu independen bisa menjadi masalah karena lo nggak selamanya bisa mengerjakan semuanya sendirian. Kalau lo selalu membebankan semuanya ke diri lo, bisa-bisa lo jadi stres dan capek sendiri. Ya gue ngerti bahwa ya kalau dulu kan emang mau gimana ya, lo paling tua gitu kan. Lo nggak bisa juga lempar tanggung jawab ke adik-adik lo, tapi kan lo bukanlah orang paling tua di semua lingkungan lo gitu. Di tempat lain kan lo tidak harus jadi yang paling tua, tidak harus jadi orang yang satu-satunya bisa diandalkan. Selain dua masalah tadi, anak pertama juga bisa suka denial sama apa yang mereka rasakan. Maksudnya gimana nih? Gini, anak pertama biasanya di-expect untuk bisa melakukan berbagai tanggung jawab. Bisa selalu bantu-bantu, bisa dijadiin tempat curhat, dan sebagainya. Nah, secara nggak langsung, mereka juga diharapkan untuk selalu kuat. Istilahnya untuk selalu jadi yang nolong dan bukan yang ditolong. Bahkan mungkin aja nih, waktu masih kecil, orang tua jadi mengharapkan mereka untuk nggak nangis, nggak rewel, bisa ngurus diri sendiri, dan ngalah sama adik mereka karena katanya sih udah gede. Padahal ya belum gede juga sebenarnya waktu itu masih anak-anak. Ini semua bisa bikin mereka terbiasa untuk menahan, mengabaikan, atau bahkan menolak perasaan negatif atau kebutuhan yang mereka rasakan. Padahal menurut riset, melakukan hal tersebut punya banyak dampak negatif. Misalnya bikin lo merasa terbebani, merasa cemas, dan stres. Gak cuman itu, perasaan negatif yang gak diselesaikan atau kebutuhan yang gak terpenuhi itu kemungkinan gak bakal hilang, dan justru bisa munculin masalah di kemudian hari. Oke, terus kalau lo mengalami hal-hal yang seperti gue jelasin barusan, apa yang harus lo lakukan? Hal pertama yang bisa coba lo lakukan adalah mempraktekkan self-compassion, yaitu bersikap baik sama diri sendiri, dan memperbolehkan diri sendiri untuk menjadi orang yang gak sempurna. Boleh kok, serius, boleh banget.
lu kan manusia. Masa sih manusia harus sempurna terus? Gue sangat menyarankan lo untuk melakukan hal ini karena mempraktekkan self-compassion, lo menghindarkan diri lo dari membenci dan mengkritik diri lo sendiri seandainya lo gagal memenuhi ekspektasi lo. Salah satu cara yang bisa lo lakukan adalah memperlakukan diri lo sebagaimana lo memperlakukan orang yang lo sayang. Misalnya, kalau sahabat lo nggak lolos wawancara kerja nih, ya lo pasti akan menghibur dia dong dan bilang kalau gagal tuh wajar, ada kesempatan lain. Atau mungkin pasangan lo sedih karena kekurangan yang dia punya, ya kan lo kan pasti bakal ngingetin dia kalau dia punya kelebihan lain, kalau dia tuh tetap oke kok, tetap layak disayang, dan it's okay buat menerima diri sendiri, karena manusia emang gak ada yang sempurna. Nah, next time lo gagal atau lo sedih, lo coba ngomong gitu ke diri lo sendiri deh. Jadi kalau lo gagal, ya udah nggak apa-apa. Gagal itu wajar, ada kesempatan lain. Kalau misalkan lo punya kekurangan, ya nggak apa-apa, lo tetap punya kelebihan lain. Terima aja bahwa lo tuh emang manusia yang nggak sempurna. It's okay. Jadi gampangnya sih gitu. Cara paling gampang adalah ketika lo mulai stres dan mulai mengkritik diri lo sendiri, coba lo pikir, kalau seandainya ini yang salah adalah sahabat gue bakal ngomong apa ya ke dia? Nah, coba ngomong hal yang sama ke diri sendiri. Bisa kan? Yang kedua, selain self-compassion, lu juga bisa coba untuk mempraktikkan mindfulness ketika lu merasakan perasaan negatif. Mindfulness sendiri artinya adalah menjaga kesadaran diri atas apa yang lu pikirkan dan rasakan serta menerima hal tersebut. Jadi, kalau misalnya nih, lu terbiasa untuk mengabaikan, menolak, atau lari dari perasaan negatif yang lu rasakan. Kenapa? Karena kamu harus kuat, nak. Nah, coba gak usah lari deh. Diterima aja. Ya, gagal ya emang gagal gitu. Sedih ya emang sedih. It's okay buat sedih. It's okay buat merasa lemah. Lu nggak harus kuat siap saat kok. Terima aja. Kalau misalkan ada perasaan negatif, lu patah hati gitu, ya nggak apa-apa gitu. Semua orang pernah patah hati kok. It's okay buat sedih. Kalau lari terus-menerus, sedihnya nggak akan hilang. Cuma ngumpet aja di pikiran. Oh, dan by the way, untuk melatih hal-hal kayak gini, 1% punya sebuah worksheet yang kita sebut dengan worksheet mindfulness training, yaitu sebuah worksheet yang biasa dipakai untuk melatih kemampuan melakukan mindfulness dengan cara menjaga kesadaran atas apa yang dirasakan oleh tubuh kita. Nah, kalau lu ikut mentoring 1%, lu bakal dapet nih worksheet kayak gini nih. Yang ketiga, hal selanjutnya yang bisa lu coba lakukan adalah coba minta bantuan orang lain kalau lu emang perlu. Oke, mungkin lu pikir, ya iyalah, gue pasti minta bantuan gitu. Yakin? Emang selama ini sadar kapan perlu dan minta bantuan orang? Kan enggak. Kan selama ini masalah lu adalah lu mikir semuanya bisa dikerjain sendiri dan orang lain nggak bisa ngerjain. Jadi gini nih, kalau lu emang ngerasa sulit minta bantuan orang lain gitu, entah karena lu nggak merasa nggak enak atau karena lu merasa harusnya lu nggak perlu bantuan, lu bisa mencoba ubah mindset lo. Kalau seperti orang tua lo, seperti adik-adik lo, lu juga manusia yang punya kekurangan dan terkadang nggak bisa ngerjain semuanya sendirian. Ya bahkan dengan lu sekarang seperti ini aja itu kan gara-gara ya orang tua lu butuh bantuan kan, sama lo dulu. Adik-adik lu juga butuh bantuan gitu. Ya sama, lu juga butuh bantuan. It's okay. Terus kalau lu merasa enggan meminta bantuan karena lu nggak yakin orang lain bisa membantu lo atau mampu melakukan apa yang perlu dilakukan sebaik yang lu mau, lu bisa coba dengan cara menyadari kalau ketidakyakinan lu itu belum tentu benar. Tanpa bertanya langsung, lu kemungkinan besar nggak bisa benar-benar tahu apakah mereka mampu atau enggak. Untuk memastikan, lu bisa coba bertanya dulu aja. Jangan lupa untuk sebutkan dengan jelas dan spesifik apa yang lu butuhkan dan apa yang lu harapkan orang itu bisa lakukan supaya mereka bisa beneran tahu apakah mereka sanggup atau enggak. Selain itu, lu juga bisa coba pikirkan gimana konsekuensinya kalau lu ngehandle semua hal sendirian. Lu capek, lu stres, dan jangan-jangan nih karena lu capek dan stres, ya hasilnya nggak akan optimal juga. Tapi emang sih, ngelakuin apa yang gue sarankan tadi tuh nggak mudah, apalagi kalau lo pernah punya pengalaman buruk tentang hal tersebut. Pernah dikecewain, misalnya, sehingga lo susah buat percaya lagi sama orang, dan akhirnya lo milih buat ngehandle semuanya sendirian. Meskipun itu membebani lo. Kalau lo merasa kayak gini, gue sarankan lo untuk konsultasi ke mentor 1%. Mentoring 1% sendiri adalah program konsultasi one-on-one dengan mentor 1% untuk menaklukkan kecemasan, ketakutan, dan berbagai masalah hidup lainnya. Dengan mentor 1%, lu bisa berkonsultasi tentang gimana caranya supaya lu bisa lebih percaya sama orang lain. Gimana caranya lu bisa gak merasa gak enak buat minta bantuan, bisa mindful, atau mungkin dibantu mencari solusi yang efektif untuk masalah-masalah lain yang gue jelasin di video ini. Selain bisa konsultasi dengan ikut mentoring, lu juga bisa dapetin tes psikologis untuk membantu lo memahami diri dan masalah lo, dan lu juga bakal dapetin worksheet yang bisa ngebantu lo mengatasi masalah-masalah lo. Oke, jadi udah tahu kan ya, apa yang mesti lo lakukan kalau lo punya sindrom anak pertama? Intinya, ingatlah, seperti adik-adik lo, seperti orang tua lo juga manusia. Boleh punya kekurangan kok,
Boleh butuh bantuan kok, dan boleh sedih. Lo nggak harus menjadi selalu kuat setiap saat dan bisa diandalkan. Sekian dari gue, semoga video bermanfaat ya. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya lo nggak ketinggalan video bermanfaat lainnya dari 1%. Gue Rizky dari 1%, bye!